Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Irma, NIM 85935135199, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis. Dan yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama, mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu. Dalam aspek ontologi, filsafat ilmu mempertanyakan tentang apa objek kajian pendidikan, siapa subjek pendidikan, dan bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk yang belajar. Dengan demikian, pendidikan tidak dipahami sekadar proses transfer ilmu, tetapi sebagai usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap memiliki identitas dan arah yang jelas, yaitu berpusat pada perkembangan manusia. Yang kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu juga berfungsi mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dalam aspek epistemologi, filsafat ilmu menjelaskan tentang menilai metode penelitian pendidikan, menguji validitas teori pembelajaran, serta memastikan pendidikan berkembang secara sistematis dan ilmiah. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi didukung oleh penelitian, observasi, dan analisis ilmiah. Yang ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai pendidikan. Dalam aspek aksiologi, filsafat ilmu membahas tujuan dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan individu cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki moral, karakter, dan tanggung jawab sosial. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, etika, toleransi, dan pembentukan karakter. Kesimpulannya, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui ontologi, yaitu dengan menjelaskan hakikat dan keberadaan pendidikan. Kedua, epistemologi, dengan memastikan pendidikan berkembang secara ilmiah dan rasional. Ketiga, aksiologi, dengan menjaga tujuan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya menjadi kegiatan pengajaran biasa, tetapi menjadi ilmu yang bermakna, ilmiah, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuatkan perkembangan filsafat ilmu. Jawabannya yaitu pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan, pengujian, dan pengembangan gagasan-gagasan filosofis dalam kehidupan nyata. Hubungan antara pendidikan dan filsafat ilmu bersifat timbal balik, yaitu filsafat ilmu memberikan dasar pemikiran bagi pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan pengalaman nyata yang memperkaya filsafat ilmu. Pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena filsafat ilmu memiliki kerangka berpikir yang mandiri. Karena filsafat ilmu memiliki kerangka berpikir yang mendiam, kritis, dan sistematis. Melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek tersebut membantu memahami, menilai, serta mencari solusi terhadap berbagai masalah pendidikan secara menyeluruh. Pertama, ontologi.
Ontologi menganalisis hakikat pendidikan. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang menjadi dasar objek kajian pendidikan. Dalam pendidikan, ontologi digunakan untuk menjawab pertanyaan apa hakikatnya pendidikan, siapa peserta didik, dan apa tujuan belajar, dan bagaimana hakikat manusia sebagai makhluk yang dididik. Melalui analisis ontologis, pendidikan tidak dipandang hanya sebagai proses penyampaian materi, tetapi sebagai proses pengembangan manusia secara utuh, baik intelektual, emosional, sosial maupun moral. Ketiga, epistemologi menganalisis cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan dibuktikan kebenarannya. Dalam pendidikan, epistemologi digunakan untuk mengkaji metode pembelajaran, pendekatan, mengajar, validitas kurikulum, dan cara mengevaluasi hasil belajar. Aspek ini membantu pendidikan berkembang secara ilmiah dan rasional, bukan sekadar berdasarkan kebiasaan atau asumsi. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi menganalisis nilai dan tujuan pendidikan. Aksiologi membahas nilai, manfaat, dan tujuan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Dalam pendidikan, aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan dilakukan dan nilai apa yang ingin dibentuk. Melalui aksiologi, pendidikan diarahkan tidak hanya untuk mencetak peserta didik yang cerdas, tetapi juga memiliki moral, etika, karakter, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan-persoalan secara mendalam melalui ontologi, yaitu untuk memahami hakikat pendidikan dan peserta didik. Kedua, melalui epistemologi untuk mengkaji cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Ketiga, melalui aksiologi untuk menilai tujuan dan manfaat pendidikan. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut membantu pendidikan menjadi lebih terarah, ilmiah, kritis, dan bernilai. Pertanyaan nomor 4 yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu. 4 contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, baik dalam kebijakan kurikulum maupun pembelajaran. Yang pertama dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar Indonesia berbasis filsafat ilmu, humanisme, dan memberi kebebasan belajar sesuai potensi. Kedua, dalam kurikulum berbasis kompetensi, yaitu seperti epistemologi, di mana epistemologi itu menjelaskan bahwa belajar bukan hafalan tetapi pemahaman. Contoh, interaksi pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, model pembelajarannya konstruktivistik, di mana siswa membangun pengetahuan sendiri dan proses pembelajarannya berbasis masalah. Contoh, guru memberi studi kasus, siswa berdiskusi mencari solusi. Yang keempat, dalam evaluasi pendidikan. Dalam evaluasi pendidikan menggunakan penilaian autentik. Penggunaan penilaian autentik ini dilakukan dengan cara menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dalam bentuk portofolio, presentasi, proyek, dan praktik langsung. Sekian dan terima kasih.